Shalom, perkenalkan nama saya Yunia Dita Kesan, kelas C semester 4 Prodi Pak. Saya akan mempraktekkan strategi pembelajaran yang sudah saya pelajari dan metode yang saya pilih adalah metode ceramah. Shalom, selamat siang adik-adik. Siang, Kak. Kakak bersyukur hari ini kakak bisa bertemu dengan adik-adik di tempat ini. Adik-adik gembira apa sonde? Gembira, Kak. Katong bergembira karena siapa? Karena Tuhan. Ya, adik-adik yang merasa bergembira boleh bertepuk tangan. Baik, selanjutnya katong masuk dalam tahap perkenalan. Karena pepatah bilang kalau tak kenal maka tak sayang, jadi kakak perkenalkan duluan, nanti kakak tunjuk masing-masing berdiri untuk perkenalkan nama. Oke? Oke, Kak. Jadi kakak pun nama Yunita Kesan, biasa dipanggil Kak Yuni. Ya, kakak tunjuk ya. Ini kakak nona yang baju putih, ada yang baju putih. Shalom, Kak. Perkenalkan, nama saya Dita Ciseleta Kesan, biasa disapa Diva. Iya, adik Diva. Ini yang baju ungu. Yang baju ungu muda. Shalom, Kak. Perkenalkan, nama saya Aca Martireli, biasa dipanggil Ocha. Iya, adik Ocha. Ini yang warna pink, baju warna pink. Shalom, Kak. Perkenalkan, nama saya China Marwandi Boys, biasa disapa Sena. Adik Sena. Ini yang baju coklat. Shalom, Kak. Perkenalkan, nama saya Maya Teknina, biasa dipanggil Maya. Kasih adik Maya. Yang baju kuning. Perkenalkan, nama saya Chandra Kemuliani Boys, biasa disapa Sania. Kasih adik Sophia. Yang baju hitam. Yang laki-laki, dia sendiri laki-laki, jadi dia dulu. Kan nama saya Ical Takesan, Biasa dipanggil. Ical. Ya, ada Ical, Nyong Ical, yang baju ungu. Shalom, Kak. Perkenalkan, nama saya Irene Elizabeth Manamel, biasa disapa Irene. Ada Iren. Baik adik-adik, kita sudah selesai perkenalkan diri kita masing-masing. Ini tiba saatnya kita akan masuk dalam kegiatan kita hari ini. Tetapi kita minta tuntunan Tuhan dalam doa, dan doa ini saya minta kesediaan dari salah seorang adik yang ada di tempat ini untuk memimpin kita dalam doa. Tapi sebelumnya kita angkat pujian yang mengatakan Bapakku datang padamu. 1, 2, 3. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Baik kakak, adik Sena, silakan berdoa. Baik teman-teman dan Kak Yuni, mari kita semua menghadapkan doa kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kasih dan setiamu. Engkau masih menjaga kami sampai saat ini. Ini semua bukan karena kehebatan daripada kami Tuhan Yesus, tetapi karena kasih dan cinta-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mulai kegiatan kami pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati dari awal hingga berakhirnya dengan baik. Ini doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Terima kasih adik Sena. Baik adik-adik, kakak punya satu cerita tentang
tentang seorang laki-laki yang masih muda, tetapi ia mendapat tugas yang sangat berat dari Tuhan. Kira-kira tugasnya itu apa? Son tahu? Sonde. Ya, jadi tugasnya itu adalah dia memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Adik-adik, bangsa Israel itu bangsa yang sangat besar. Keturunannya Yakub atau Israel itu sangat banyak sekali. Mereka lebih banyak dari adik-adik yang hadir di tempat ini. Di situ ada bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak. Ada juga nenek-nenek, kakek-kakek, dan juga ada bayi yang ada di bangsa Israel itu. Mereka juga membawa binatang peliharaan mereka. Mereka bawa ke hewan-hewan yang mereka. Kira-kira adik-adik dong tahu atau tidak siapa tokoh yang kakak ceritakan tadi? Musa. Siapa lagi yang Filemon. menjawab? Gideon. Simpson. Baik, jadi yang kakak ceritakan tadi adalah siapa? Yosua. Iya, benar. Yosua yang masih sangat muda itu, dia harus memimpin seluruh bangsa itu masuk ke tanah Kanaan. Yosua memberi waktu untuk makan bila orang Israel lapar, dan istirahat bila orang Israel kelelahan. Yosua memberi semangat bila mereka putus asa. Jadi misalnya kalau bangsa yang mereka pelihara, kira-kira bagaimana caranya mereka pergi ke tanah Kanaan? Ada yang tahu Sonde? Apakah mereka naik pesawat atau naik mobil, bis, atau sepeda, motor? Kira-kira mereka naik apa? Mereka tidak naik apa-apa, mereka hanya berjalan kaki. Padahal perjalanannya jauh dan lama sekali dari Israel ke tanah Kanaan. Pasti sangat melelahkan ya adik-adik. Ya. Tetapi mereka semua tetap bersemangat seperti adik-adik yang ada di tempat ini. Mereka terus melanjutkan perjalanan itu karena mereka tahu bahwa Tuhan selalu menyertai mereka dalam perjalanan mereka. Yang laki-laki, misalnya bangsa Israel mengeluh capek, maka Yosua akan memberi waktu kepada mereka untuk beristirahat. Dan Yosua terus mengingatkan bangsa Israel bahwa penyertaan Tuhan itu ada terhadap bangsa Israel. Tentu saja banyak masalah dan gangguan dalam perjalanan itu. Ketika sampai di sungai Yordan yang lebar di hadapan mereka, bangsa Israel merasa takut dan khawatir. Tetapi Yosua memberi semangat kepada mereka bahwa Tuhan akan menolong mereka menyeberangi sungai Yordan tersebut. Ternyata benar, Tuhan menolong bangsa Israel. Mereka menyibakkan air sungai Yordan sehingga menjadi kering dan bangsa Israel dapat melewatinya. Itu ajaib atau tidak? Ajaib. Tuhan kita ajaib atau tidak? Ajaib. Tuhan kita sangat ajaib. Ketika ada musuh yang mau berbuat jahat terhadap bangsa Israel, Yosua memimpin bangsa Israel untuk berperang melawan musuh. Walaupun bangsa Israel bukan prajurit, akhirnya mereka berhasil karena pimpinan Tuhan. Di samping itu, Yosua juga harus memelihara iman bangsa Israel untuk tetap percaya kepada Tuhan. Yosua selalu mengingatkan mereka untuk berdoa kepada Tuhan bila mereka menghadapi masalah dan selalu bersyukur atas penyertaan Tuhan. Karena itu, Yosua sangat senang ketika bangsa Israel berjanji untuk selalu setia dan hanya beribadah kepada Allah saja. Ketika bangsa Israel tiba di Kanaan, tugas Yosua tuntas. Ia telah melakukan tugasnya dengan tanggung jawab sampai selesai. Tuhan juga ingin agar adik-adik di tempat ini seperti Yosua yang melakukan tugasnya dengan baik sampai selesai. Misalnya kalau adik-adik habis bermain, adik-adik harus merapikan mainan,
lakukan hingga selesai, jangan setengah-setengah. Jika adik-adik mengambil pakaian dari lemari, setelah itu lemari harus ditutup, jangan biarkan lemari terbuka. Jika adik-adik makan, habiskan makanan tersebut, jangan sisakan makanan, sayuran atau daging, jangan sisakan di piring karena itu bukan bertanggung jawab. Jika adik-adik minum susu, harus minum sampai selesai, jangan sisakan setengah-setengah. Yang terutama kalau adik-adik mau untuk jadi anak Tuhan yang bertanggung jawab, adik-adik harus setia terus ke sekolah minggu, harus setia berdoa, setia baca firman, maka anak-anak akan menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Baik, terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah berkenan hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus terus berkati adik-adik dalam segala studi masa depan dan dalam segala hal. Demikian proses praktek mengajar menggunakan metode ceramah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah strategi pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Shalom.